Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama atau makanan pokok. Begitu juga dengan Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, di sini ada poster. Bijak menggunakan, merawat, memperindah. Nah, di sini ada sebuah teks cerita. Mari kita baca bersama. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Namun berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya karena ibunya sudah memberi kesempatan untuk mengambil nasi secukupnya atau mengambil sendiri nasinya. Nah, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati makanan atau manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Nah, bagaimana dengan kamu, anak-anak ustazah? Sudahkah anak-anak ustazah semua memanfaatkan makanan dengan baik? Nah, jadi kita tidak boleh membuang makanan dan tidak boleh membuang nasi karena di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa makan. Jadi kita harus berhemat. Tidak boleh membuang sia-sia makanan. Karena itu namanya kita tidak berhemat. Nah, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, di sini di hari pertama kita atau petani membajak sawah. Jadi untuk membajak sawah itu dibutuhkan 1 hari. Lalu dari hari ke-21 hingga ke-30 itu padi ditanam ke lahan atau di sawah. Bayangkan untuk menanam padi itu butuh waktu dari 21 hari hingga 30 hari. Kemudian padi mulai berbiji pada hari ke-100. Jadi cukup lama ya anak-anak ustazah. Padi itu mulai berbiji pada hari ke-100. Kemudian di hari ke-120 padi siap untuk dipanen. Nah, di hari ke-122 padi diambil dari sawah. Lihat gambar yang kelima. Orang sedang mengangkut atau mengambil padi dari sawah. Kemudian dari hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Ketika padi sudah kering, setelah dijemur lalu padi digiling. Nah,
Perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar A, yang kedua gambar B, yang ketiga gambar C. Ayo kita amati bersama. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar yang A, menebang pohon. Yang gambar B, menanam pohon. Sedangkan gambar C, menyakiti atau mencabut tanaman yang masih kecil. Kemudian, apakah tindakan tersebut baik dan mengapa? Gambar A. Misalnya gambar A. Nah, tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Lihat bapak-bapaknya sedang menebang pohon. Sedangkan gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik juga karena apa? Dapat merusak tanaman. Nah, dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan akan menjadi gundul ketika terus-menerus ditebang, maka hutan menjadi gundul akan menyebabkan kebanjiran. Sedangkan gambar B dapat menjadi atau lingkungan menjadi hijau. Gambar C juga banyak tanaman yang rusak ketika kita mencabutnya. Dampak bagi orang lain. Gambar A misalnya. Yang digambar A, dampak bagi orang lain adalah hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sedangkan di gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar karena penghijauan, banyak pohon-pohon. Nah, kemudian gambar C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan tidak dapat udara yang segar karena sering dicabut atau merusak tanaman. Nah, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain dan mengapa? Gambar A, iya, karena dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, jadi kita tidak boleh ya anak-anak ustazah untuk menebang pohon sembarangan. Kemudian gambar B, tidak. Karena apa? Karena ia menanam tanaman justru membantu orang lain untuk mendapatkan udara yang segar. Sedangkan gambar C, iya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain menikmati keindahan tanaman. Jadi kita harus sama-sama saling menjaga lingkungan sekitar kita agar kita bisa dapat menghirup udara segar. Nah, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum. Karena apa? Seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah karena ia menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam sekitarnya. Sedangkan gambar C belum. Karena apa? Karena ia merusak tanaman dan tindakan yang tidak baik akan merusak lingkungan. Nah, apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah, di gambar A, menebang hutan sembarangan harus dihukum karena merusak lingkungan. Gambar B, mengajak orang lain untuk menanam sebanyak-banyaknya pohon. Nah, agar terjadinya penghijauan. Nah, gambar C, tidak menyakiti tanaman. Jadi kita harus menjaganya, tidak menyakiti tanaman. Nah, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, Ustazah rasa cukup sekian. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.